Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-shalihat anna lahum ajran hasana makithina fihi abada. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من أخر الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله أما بعد. Alhamdulillah ibadallah hadirin wal hadirat rahimakumullah. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya Alkitab Al-Quran, dan dialah Allah tidak mengadakan kebengkokan di dalamnya. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan, Al-Quran kepada hambanya agar ia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Salawat dan salam selalu tercurah kepada hambanya yang ia utus sebagai rahmat bagi semesta alam, petunjuk jalan lurus bagi seluruh manusia, dan beliau adalah penghulunya, anak cucu Adam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada keluarga-keluarganya, kerabat-kerabatnya, sahabat-sahabatnya, hingga kita semua selaku umatnya yang tetap setia mengikuti jejak langkahnya, hingga kita berharap semoga mendapatkan syafaatnya. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Hadirin rahimakumullah. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan kasih sayangnya kepada seluruh manusia dengan mengutus seorang kekasih dan utusannya kepada mereka. Tentu beliau diutus sebagai pemberi kabar gembira dan peringatan, dan tentunya telah menjadi sebuah keputusan yang tidak bisa diubah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan bagi kita kitab Al-Quran ini sebagai pelita bagi seluruh manusia, keberkahan bagi mereka, hidayah, kasih sayang, petunjuk, jalan yang lurus, penjelas dalam perselisihan, dan juga sebagai metode kehidupan. Barang siapa yang berpegang teguh dengannya, maka ia akan mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Namun barang siapa yang berpaling darinya, maka ia akan tersesat di dunia dan di akhirat. Sungguh sangatlah mulia umat ini di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para sahabat radhiyallahu anhum, sebuah generasi yang selalu menganggap bahwa Al-Quran adalah sebuah risalah dari Allah Ta'ala yang mereka baca di malam hari dan mereka amalkan di siang hari. Sungguh mereka tidak melewati 10 ayat dari Al-Quran, melainkan tentunya mereka selalu tidak terlepas daripada mengamalkannya, mempelajarinya, memahami kandungannya, kemudian tentunya mereka amalkan. Maka mereka diberikan ilmu dan amal sekaligus hingga mereka menjadi ummatan wahidatan, bahkan khairu umat, sebaik-baik umat. Maka ketahuilah salah satu
kesempurnaan nikmat Allah Subhanahu wa taala terhadap umat ini adalah dia tidak pernah mengikat janji dengan seorang pun dari umat ini untuk menjaga keontentikan Al-Qur'an. Tidak seperti yang terjadi pada umat-umat terdahulu. Ya, sebagaimana Allah sebutkan dalam firman-Nya, mari kita awali sebagai mukadimah dengan Al-Qur'an surat 5 ayat 44, surat Al-Maidah ayat 44. Ya, surat 5 Al-Maidah ayat 44. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur. Inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur. يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh kami yang menurunkan kitab Taurat. Di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang
dengan kitab itu para nabi yang berserah diri kepada Allah, memberi keputusan atas perkara orang Yahudi. Demikian juga para ulama dan para pendeta-pendeta mereka, sebab mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku, dan janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah. Barang siapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir. Sadaqallah. Ya. Jadi ketahuilah salah satu kesempurnaan nikmat Allah terhadap umat ini, umatan khairu umat terbaik, adalah dialah Allah tidak pernah mengikat janji dengan seorang pun dari umat ini untuk menjaga keaslian. Al-Quran tidak seperti yang terjadi pada umat-umat terdahulu. Ya, sebagaimana dalam ayat ini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Allah berfirman, sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi, yang dengan kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerah diri kepada Allah, oleh orang-orang alim mereka, ya, orang yang berilmu di antara mereka, dan pendeta-pendeta mereka. Disebabkan mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Artinya mereka disebutkan para ahli kitab, ya. Jadi ahli kitab Taurat, ahli kitab Injil. Karena Zabur memang awal pertama kali, Zabur, Taurat, kemudian Injil. Sehingga seharusnya mereka diperintahkan oleh Allah memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Akan tetapi apa yang terjadi sampai saat ini, ya, kitab-kitab mereka itu sudah berubah. Sudah banyak berubah. Sehingga seharusnya mereka menjaga kitab Allah, akan tetapi ternyata mereka tidak bisa. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah wahai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat. Akan tetapi umat-umat tersebut mengubah kitab-kitab Allah dan mengkhianati amanat yang ditugaskan kepada mereka. Nah, ini masalah. Tapi kita umat Islam, alhamdulillah sampai saat ini, dugi ka ayeuna, ya, ulama-ulama mampu menjaga, memelihara kitab Allah, yakni Al-Quran. Bahkan memelihara keasliannya, keontentikannya. Sehingga Al-Quran sampai saat ini tidak berubah. Karena memang Allah Subhanahu wa taala yang memeliharanya melalui para hafiz Quran. Disinilah letak umat terbaik karena mampu menjaga keaslian Quran. Sementara kitab-kitab yang selain daripada Al-Quran mereka tidak mampu. Kita perhatikan kembali masih surat 5 ayat 67-nya.
Ayat 67-nya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ahlal kitab lastum ala syai'in hatta tuqimut tawrata wal injil. Qul ya ahlal kitab lastum ala syai'in hatta tuqimut Taurata Injila Hatta tuqimut Taurata wal injila wa ma unzila ilaikum min rabbikum. hatta tuqimu Taurata wal Injila wa ma unjila ilaikum mi rabbikum وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ Sadaqallahu Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil dan Al-Quran yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Dan apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu pasti akan membuat banyak di antara mereka lebih durhaka dan lebih ingkar. Maka janganlah engkau berputus asa terhadap orang-orang kafir itu. Shadaqallah. Ya, dalam ayat ini katakanlah wahai Muhammad kepada para ahli kitab, yaitu ahli kitab Taurat, ahli kitab Injil, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil dan Al-Quran yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Ayat ini memang sebuah catatan penting ya bagi para penganut agama yang mempunyai kitab. Kamu tidak dipandang beragama sedikit pun kata Allah. Hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran apa yang terdapat dalam kitab itu. Jadi ngerinya upami disebatkeun dina ieu ayat. Memang tahapan mah kitu nya urang teh tahapan mah alhamdulillah sudah menegakkan ajaran-ajaran Al-Qur'an. Contoh yang paling mudah setiap hari ketika Allah
memerintahkan aqimis sholat. Nah, ya. Tegakkan sholat. Kemudian kita melaksanakan sholat dengan berjamaah, berarti kita sudah sudah masuk kategori menegakkan agama, karena perintah-perintah Allah itu ditegakkan. Nah, sementara mereka orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, oleh karena kitabnya sudah banyak dirubah, ya, mengubah kitab-kitab Allah dan mengkhianati amanat yang ditugaskan kepada mereka. Akhirnya dalam ayat ini pun disebutkan tidak dipandang beragama. Itunya. Sama persis Allah menyatakan kepada kita selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sami upami orang tidak menegakkan ajaran-ajaran Al-Qur'an, ya, terutama pada diri kita masing-masing dan keluarga kita masing-masing, karena kan ayatnya ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah diri dan keluarga kalian dari api neraka, karena jika ajaran-ajaran Al-Quran yang kita baca tidak sedikit pun tegak dalam diri dan keluarga kita, maka tentu masuk kepada kategori dianggap tidak beragama sedikit pun. Emang enggak? Ya. Artinya seperti itu. Katakanlah wahai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil, dan Al-Quran yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Sampai sindiran kalimat terakhirnya adalah tidak dipandang beragama sedikit pun. Ya. Ketika ajaran-ajaran Taurat tidak ditegakkan, ajaran-ajaran Injil tidak dikerjakan, bahkan ketika Al-Quran yang dibawa oleh Kangjeng Nabi pun sebetulnya untuk menyempurnakan agama, untuk menyempurnakan risalah yang telah disampaikan oleh nabi-nabi terdahulu. Sehingga dalam ayat yang lain, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli, tuh kan. Untuk liyudhhirahu, untuk mengungguli, ya, 'ala dini kulli, terhadap ya, agama-agama semuanya. Wa kafa billahi syahida, cukup Allah menjadi saksi. Nah, tentu kita pun berharap ketika kita mentadaburi ayat-ayat Allah, memahami ayat-ayat Allah, ya, harapan orang teh ayatnya itu tegak dalam diri kita, tegak dalam keluarga kita, sehingga ya tidak disebut atau tidak dipandang beragama. Ya, nauzubillah, upami ku Allah disebutkan, engkau ya kalian wahai umat Muhammad, jika tidak menegakkan ajaran-ajaran Al-Quran, maka tidak dipandang beragama sedikit pun. Aduh, asa pala laur pami dikitukeun kan ini. Cuman alhamdulillah sedikit demi sedikit ajaran-ajaran Al-Quran itu tegak dalam diri dan keluarga kita. Ya tadi minimal aqimis shalah wa atuz zakah, kemudian kutiba alaikumus syiyam, orang saum gitu kan ya. Terus hal-hal yang menjadi perintah Allah kita jalankan, berarti otomatis ya ketika kita kerjakan otomatis kita dipandang beragama oleh Allah. Tapi ketika tidak dikerjakan, tidak ditegakkan, maka tidak dipandang beragama sedikit pun. Sesungguhnya apa yang diturunkan kepadamu wahai Muhammad dari Tuhanmu akan menambah kedurhakaan dan kekafiran kepada kebanyakan dari mereka. Maksudnya ya,
ternyata mereka menolak dengan dibacakannya Al-Quran karena mereka menganggap bahwa ya, sudah mempunyai kitab Injil, sudah mempunyai kitab Taurat. Sehingga Al-Quran dilupakan, padahal Al-Quran penyempurna kitab-kitab tersebut. Maka sesungguhnya apa yang diturunkan kepadamu wahai Muhammad dari Tuhanmu akan menambah kedurhakaan dan kekafiran kepada kebanyakan dari mereka. Kenapa? Karena bukannya diterima akan tetapi yang timbul adalah kedengkian dalam hati mereka. Kenapa? Karena bukan Nabi itu bukan dari kalangan Israel gitu kan. Kenapa harus Nabi itu dari kalangan orang Arab? Cina. Itu Nabi Muhammad. Nah ini bukannya didengarkan, bukannya diterima, apalagi diamalkan, malah ditolak. Bahkan ya mereka memusuhi sehingga apa yang diturunkan kepada engkau wahai Muhammad dari Tuhanmu akan menambah kedurhakaan dan kekafiran kepada kebanyakan dari mereka. Maka janganlah kamu bersedih hati terhadap orang-orang yang kafir itu. Taswe terkedah sedih hati surah Allah terhadap orang-orang kafir itu karena mereka sudah menolak. Tos alimen gitu diaturku aturan-aturan Allahnya atos we gitu. Tidak dipandang beragama sedikit pun kata Allah hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil dan Al-Qur'an. Akibat daripada mereka mengubah kitab-kitab Allah dan mengkhianati amanat yang ditugaskan kepada mereka, ya. Sebagaimana Allah firmankan masih surat 5 ayat ke-13. Ayat ke-13. Masih surat Al-Maidah ayat ke-13. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به يحرفون الكلم ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين صدق الله العظيم
Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi karena mereka melanggar janjinya, maka kami melaknat mereka dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka mengubah firman Allah dari tempatnya dan mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Engkau Muhammad senantiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka, kecuali sekelompok kecil di antara mereka yang tidak berkhianat, maka maafkanlah mereka dan biarkan mereka. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Sadaqallah. Sadaqallahu. Jadi Allah yang menyatakan. Ini kitab Taurat, kitab Injil, dirubah-rubah itu Allah menyatakan dalam Quran. Ya. Sehingga kebenaran Al-Quran itu terjadi. Oh benar, kitab Taurat sudah dirubah. Kitab Injil sudah dirubah. Karena Allah yang menyatakan. Tetapi karena mereka melanggar janjinya, kami kutuk mereka. Dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka mengubah perkataan Allah dari tempat-tempatnya. Coba. Maksudnya ialah mengubah arti kata, tempat, atau menambah dan mengurangi. Jadi kitab deh, ya kita ya bisa ditambahan, bisa dikurangan. Cuma pesanan. Betul. Sehingga di dalam Injil ya ternyata ada perintah sholat. Dihupus ya, babi itu diharamkan, tambahan kecuali babi hutan. Da karesep manehna urang itu bisa dicarek gitu. Tah sampai seperti itu, Pak. Ya, jadi penganut kitab-kitab selain daripada Al-Qur'an mereka ya sudah berani mengubah perkataan Allah, maksudnya mengubah firman Allah dari tempat-tempatnya dan mereka sengaja melupakan sebagian dari apa yang mereka telah diperingatkan dengannya. Jadi mereka pun geus lah pohokeun we. Nyeunleun anyar. Nya enak kitab Injil sudah ada perjanjian lama, perjanjian baru. Dan meureun ayeuna mah geus anyar deui, meureun ieu-ieuna naon teh lah masalah-masalahna kan gitu. Tetapi luar biasa Al-Qur'an sampai hari kiamat tidak akan mampu. Tidak akan ada orang yang berani untuk mengubah ketika ada diubah Quran, maka akan diketahui luar biasa na eta tah. Sahuruf jadi rame, satitik we Kang Haji, salah titik we. Salah titik we dina Quran mah rame atuh. Tah pan bieu geus rame abdi salah titik tah maca teh. Kuduna tak jadi iya nu katinggalina di luhur jadi anak kan langsung diprotes kan gitu. Ya, Pak. Henteu pedah abdi anu sok ngajar, bae piraku guru salah. Salah masalah we. Tah eta luar biasana Quran mah upami lepatnya dikoreksi. Luar biasanya. Nya salah maca anu kuduna sitana aya jadi anu kuduna dibaca ta der dia iya. Wa yazalu langsung serentak pan tuh. Luar biasa. Tapi bisa dirobi Quran mah. Kenapa? Karena Allah yang memeliharanya. Tak eta Quran mah mau bisa dirubah. Sok satu lagi surat 15 ayat 9. Sudah Allah pelihara Quran itu tidak akan bisa dirubah. 15 ayat 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna
إنا له لحافظون إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون Sadaqallahul Azim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Sadaqallah. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Oleh karena itu Al-Quran adalah kitab samawi satu-satunya yang tidak dapat diubah sedikit pun untuk selamanya. Dan dialah kitab yang masih otentik yang ada di dunia ini. Oleh karena itu alhamdulillah ya, kita sambung setelah kita sholat berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim, kita lanjutkan kembali. Oleh karena itu Al-Quran adalah kitab samawi satu-satunya yang tidak dapat diubah sedikit pun untuk selama-lamanya. Dan dialah kitab yang masih otentik yang ada di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Mari kita lanjutkan surat 41 ayat 42. Surat 41 ayat 42. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه لا يأتيه الباطل تنزيل من حكيم حميد تنزيل من Sadaqallahul Azim. Baik dari depan maupun dari belakang, pada masa lalu yang Maha terpuji. Ya. Jadi dialah kitab yang masih otentik yang ada di dunia ini. Oleh karena Allah Ta'ala berfirman, yang tidak datang kepadanya Al-Quran kebatilan, baik dari depan maupun dari belakangnya. Jadi geus di Allah teh geus dijaga we. Rek ti hareupna, rek ti tukangna, moal aya anu bisa itu merubah luar biasanya. Jadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala dalam menjaga Al-Qur'an ini ya sampai hari kiamat kelak. Begitu pula banyak ulama dari umat ini berlomba-lomba untuk mendapatkan kemuliaan dalam berkhidmat untuk kitab yang agung ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberi mereka balasan kebaikan dan mengangkat derajat mereka di dunia dan di akhirat. Amin ya. Jadi banyak para ulama berlomba-lomba untuk mendapatkan kemuliaan dalam berkhidmat untuk kitab yang agung ini. Ya baik di hafalkan, kan eta khidmatnya jadi menyatakan diri ya untuk bekerja karena Allah untuk kitab Allah yang agung. Sehingga sampai saat ini timbul banyak sekali rumah-rumah tahfiz, pesantren tahfiz. Berarti ini sebuah bukti bahwa Al-Quran ini
akan terus eksis sampai hari kiamat. Tidak akan ada yang dapat merubah atau tidak akan ada yang mampu ya mengobok-ngobok isi dalam Al-Qur'an ini. Setiap orang yang ingin memperhatikan kondisi umat ini, maka ia akan menemukan perhatian yang cukup besar dari umat ini dalam mendengarkan Al-Qur'an, membacanya dan menghafalnya. Hal-hal tersebut tidak diragukan lagi adalah hal yang sangat bermanfaat. Namun manfaatnya hanya dalam kadar yang terbatas, karena maksud utama diturunkannya Al-Quran adalah untuk difahami dan ditadaburi, dan bukan hanya untuk dibaca, bukan hanya untuk didengarkan, dan bukan hanya untuk dihafalkan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat 38 ayat 29. Kita baca kembali. Surat 38 ayat 29. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati. Liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkara ulul albab. Sadaqallahul azim. Yang kami turunkan kepadamu penuh berkah agar mereka menghayati ayat-ayatnya. Ya. Hal ini dapat menjawab pertanyaan dari kebanyakan orang-orang yang mencintai Al-Quran, yang mereka tidak dapat merasakan dan menikmati keajaiban-keajaiban yang dikandung oleh Al-Quran. Mereka tidak dapat merasakan efek positif darinya, tidak dapat menikmati makna-maknanya. Dari sinilah maka timbullah pemikiran dari dalam diri untuk ya betul-betul mentadaburi, memahami. Karena ya kitab ini Al-Quran akan menjadi sebuah kunci yang akan membukakan ya untuk membukakan kita semua pintu-pintu yang dapat ya, kita masuki hingga dapat masuk lebih dalam kepada ya kitab-kitab yang sudah dikaji oleh para ahli kitab, tanpa ada keraguan sedikit pun bahwa Al-Quran ya jelas ini adalah sebuah kitab yang harus kita renungkan, kita tadaburi. Maka kita berharap dengan mentadaburi Al-Quran kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam memahami apa yang ya hendak kita amalkan dari kitab ini. Sebab jelas ya ini adalah sebuah kitab yang
kami turunkan kepadamu wahai Muhammad penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan, mentadabburi ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran. Jadi hanya orang-orang yang mempunyai pikiran saja yang akan mampu mendapatkan pelajaran-pelajaran di dalam Al-Quran ini. Ya, tentu kita berharap Al-Quran bukan hanya kita baca setiap hari, bukan hanya kita dengarkan setiap hari, tetapi Al-Quran justru yang akan menjadi langkah-langkah kita. Al-Quran yang akan menjadi cerminan akhlak kita. Sehingga kita masuk kepada kategori khairu umat, sebaik-baik umat karena menjalankan Quran. Disinilah hebatnya ya cahaya Al-Quran yang akan menerangi seluruh aspek kehidupan kita. Sehingga kita mampu melangkah dengan hidayah. Sehingga langkah kita insya Allah mardhatillah, berada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan pada kesempatan malam ini. Semoga bermanfaat dunia akhirat bagi kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian, mohon maaf atas kekurangan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.